Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi azza wa jal fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratas solihin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Nurul Haq yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, sebagai hamba yang beriman, marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini, hingga menit ini, bahkan hingga detik ini, Allah masih senantiasa memberikan berbagai macam limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan di antara berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satu di antaranya ialah Allah hadirkan kita di antara banyaknya hamba-hamba Allah yang saat ini sedang beraktivitas. Allah datangkan kita, Allah ringankan langkah kaki kita hadir di Masjid Nurul Haq ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita setiap pekan Jumatnya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengawali Jumat ini, semoga Jumat yang kita tunaikan pada siang hari ini menjadi Jumat terbaik dari sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, buah hati Siti Aminah yang bergelar Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, manusia terbaik, manusia pilihan, manusia yang mulia, yang saking mulianya namanya selalu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua yang ada di sini khususnya akan dikumpulkan Allah di surganya bersama Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, Nabi yang agung, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mimbar Jumat yang penuh barokah ini pula, izinkan khatib untuk mengingatkan diri khatib pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah takwa dalam arti yang sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Nurul Haq yang cinta dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa
Saat ini kita telah berada pada penghujung bulan Syawal, tepatnya pada tanggal 27 Syawal. Itu artinya telah hampir 1 bulan kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Sejatinya bukanlah kita yang meninggalkan Ramadan, tetapi Ramadanlah yang meninggalkan kita. Sebab Ramadan akan terus datang setiap tahunnya. Tetapi bagi kita tidak ada jaminan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Bisa jadi Ramadan kemarin adalah menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Maka dalam hal ini sebagian ulama besar berdoa ketika masuki bulan Syawal sampai dengan bulan Rabiul Awal. Mereka berdoa semoga seluruh amalan ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka berdoa lagi memasuki bulan Rabiul Awal sampai dengan bulan Syaban. Mereka berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa yang telah Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Maka dalam kesempatan ini, khatib akan mengangkat tema yang berjudul keutamaan bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin rahimakumullah. Syawal secara etimologi berarti peningkatan. Ada peningkatan kualitas ibadah kita pasca Ramadan. Diharapkan setelah berakhirnya Ramadan, kita kembali kepada kesucian kita, kembali kepada fitrah kita, meraih tujuan daripada puasa itu sendiri, yaitu takwa. Kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang paling dekat antara seorang hamba dengan penciptanya, yaitu takwa. Maka kalau ibadah-ibadah fardu maka mempunyai tujuan seperti solat, tujuannya adalah menjadikan kita menjauhi perbuatan mungkar, baik perintah solat maupun perintah zakat misalnya. Maka tujuan zakat ialah mensucikan harta kita. Perintah ibadah haji adalah menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Maka perintah puasa adalah menjadikan kita la'allakum tattaqun. Maka inilah yang kemudian menjadi poin pembahasan daripada khatib pada siang hari yang berbahagia ini. Bukan hanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, tetapi juga meningkatkan kualitas pribadi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di sisinya? Sebagaimana Allah telah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, wabil khusus di negeri kita, ketika Ramadan ingin berakhir, maka perasaan kita adalah menjadi senang. Perasaan kita seolah-olah terbebas dari belenggu daripada ibadah-ibadah yang memberatkan kita selama bulan suci Ramadan. Memberatkan kita dari berpuasa, memberatkan kita daripada bangun di tengah malam untuk beribadah qiyamul lail, dan memberatkan kita dari ibadah-ibadah lainnya. Maka sungguh apabila perasaan ini yang tertanam dalam diri kita, maka sejatinya puasa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan menjadikan kita gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa ibadah puasa kita tidak mampu menjadikan pribadi kita mengalami peningkatan dalam hal kualitas maupun kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tak mampu mengajarkan kepada kita bagaimana meraih kedudukan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedudukan takwa. Padahal hakikatnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan selama bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Banyak yang mengatakan bahwa
ketika bulan Ramadan berakhir, maka kita kembali kepada kesucian. Maka kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Maka kita sudah menang melawan hawa nafsu kita selama bulan suci Ramadan kemarin. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita menjadi orang yang menang di hari kemenangan? Maka hal ini bisa kita jadikan introspeksi bagi diri kita sendiri. Sejauh mana evaluasi ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kemudian apakah kita mampu mempertahankan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Ma'asyiral muslimin wa jumratas sholihin rahimakumullah. Maka jikalau demikian, maka semua amal-amal yang telah kita biasakan di bulan Ramadan, beribadah, baik itu puasa, salat 5 waktu, tadarus Al-Quran, zakat, bersedekah, maka hendaklah tetap kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan setelah bulan Ramadan berakhir, pun di bulan-bulan yang lainnya. Sebab Ramadan sebagai ibadah atau tarbiyah bagi kita, menjadikan penempahan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga selepas Ramadan tetaplah kita menjadi pribadi semasa di bulan Ramadan. Ibadah-ibadah kita laksanakan pun di bulan-bulan yang lainnya. Memang tak banyak keistimewaan di bulan Syawal, namun Allah telah memberikan satu keistimewaan di antara beberapa keistimewaan lainnya, yaitu Allah memberikan kita satu amalan yang istimewa, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka apabila kita mengerjakannya selama 6 hari di bulan Syawal, maka ganjaran pahalanya sama seperti kita beribadah selama 1 tahun penuh. Sebagaimana sahabat mulia mengatakan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, Man soma Ramadana thumma atbahu sittan min Syawal kana qasyamid dahar. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama seperti ia beribadah puasa selama 1 tahun penuh. Perhitungannya ialah, maka setiap amalan kebaikan yang kita kerjakan bernilai 10, maka 30 hari kita beribadah puasa di bulan Ramadan, kemudian mengikutinya ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka sama dengan 36. Kemudian dikalikan 10 derajat kebaikan, maka sama dengan 360. Artinya sama dengan kurang lebih 1 tahun penuh. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melakukan puasa atau ibadah bulan Syawal menunjukkan bahwa seseorang muslim terhadap ibadah lainnya tidaklah membosankan, terutama di bulan puasa. Menunjukkan bahwa ibadah puasa tidak memberatkan dan membosankan bagi dirinya. Maka sungguh apabila telah berakhir Ramadan, seseorang akan terlihat apabila ia benar-benar merasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, maka ia akan bersegera melaksanakan ibadah puasa Syawal, baik itu secara berurutan maupun secara selang-seling. Sebagaimana yang menjadi pertanyaan pada umumnya ialah, bolehkah puasa Syawal dilaksanakan berurutan atau secara berselang-seling? Maka dalam hal ini menjawab pertanyaan tersebut dari Said Sabit dalam fikih sunnah menjelaskan bahwa Imam Ahmad menerangkan sesungguhnya puasa Syawal boleh dilaksanakan kedua-duanya, boleh secara berurutan atau berselang-seling. Yang penting dilaksanakan selama 6 hari di bulan Syawal. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah amalan yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, wabil khusus amalan-amalan ibadah sunnah, akan menutup kekurangan-kekurangan ibadah kita selama ini di bulan Ramadan, sehingga menjadikan pribadi kita yang senantiasa gemar beribadah, baik itu ibadah-ibadah sunnah maupun ibadah-ibadah fardu. Wabil khusus perintah-perintah Allah seperti solat, ibadah puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya seperti bersedekah. Maka ingin saya sampaikan bahwa salah satu ibadah yang insya Allah pahalanya tidak akan berhenti sampai dengan kita mati sekalipun, pahala yang tetap mengalir ialah sedekah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Iza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salasin." Yang artinya, apabila anak Adam meninggal atau wafat, maka terputuslah seluruh amalan kebaikannya illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama ialah sedekahun jariyah,
yaitu sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat. Bagaimana yang disebut dengan sedekah jariyah? Maka bisa kita lihat contoh yang paling nyata, yang paling dekat di sisi kita ialah seperti pembangunan masjid. Kita lihat di sekeliling kita, di sekitar masjid kita. Apabila ada masjid melaksanakan pembangunan, tak terkecuali di masjid kita ini Nurul Haq sedang mengalami pembangunan dan renovasi, maka inilah kesempatan besar bagi kita untuk meraup ladang pahala yang sebesar-besarnya. Maka sebesar apapun sedekah yang kita berikan, insya Allah menjadikan kebaikan bagi kita sampai dengan kita berada di liang kubur. Kapan pahala tersebut berhenti? Maka ketika bangunan tersebut tidak lagi digunakan, sampai saat itulah pahala itu tidak akan mengalir bagi kita. Tetapi selama bangunan dan tempat ibadah tersebut dilaksanakan dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, maka pada saat itulah ibadah-ibadah kita tidak pernah terputus mengalir ganjaran pahalanya bagi orang-orang yang bersedekah jariyah. Demikian mungkin khutbah Jumat yang bisa khatib sampaikan. Semoga momentum bulan Syawal ini bagi kita yang belum melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa Syawal, maka masih ada kesempatan kurang lebih 3 hari lagi untuk mengejar ketertinggalan kita. Maka laksanakan segera, wahai kaum muslimin dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadikan spirit ibadah kita lebih meningkatkan diri kita, kualitas ibadah kita, wabil khusus beribadah di bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya sama seperti beribadah semangatnya ketika di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.